Telah menjadi rahasia umum bahwa teh termasuk minuman favorit kerajaan Inggris. Bahkan di Inggris ada budaya minum teh setiap sore. Meski begitu, para anggota keluarga kerajaan juga menyukai kopi, baik Meghan Markle, Pangeran Harry, Pangeran William, Kate Middleton, hingga Ratu Elizabeth ternyata punya selera kopi masing-masing. Dikutip dari Hello Magazine, berikut kebiasaan ngopi yang dimiliki para anggota keluarga kerajaan Inggris. Meghan Markle. Bisa dibilang Meghan Markle yang paling menyukai kopi di antara bangsawan lain, bahkan semakin kuat aroma kopinya itu baik. Meghan secara tidak sengaja pernah mengungkapkan bahwa dia dulu mengandalkan espresso untuk menjaga energinya. Tetapi setelah itu ia mengurangi konsumsi kafein dan menggantinya dengan jus hijau. Dalam wawancara dengan Today, Meghan menjelaskan bahwa kopi bisa diandalkan ketika kantuk menghinggap di jam krusial pukul 4 sore. Meghan mengatakan, tetapi jika saya mencampurkan apel, kangkung, bayam, lemon, dan jahe ke dalam jus saya di pagi hari, saya selalu menemukan bahwa menyeruputnya jauh lebih baik daripada secangkir espresso. Pangeran Harry. Saat Meghan tengah mengandung Archie pada Januari tahun 2019, Pangeran Harry menolak secangkir kopi selama kunjungan ke Birkenhead. Ia justru memilih teh mint sebagai gantinya. Pangeran Harry tampaknya juga mengadopsi kebiasaan minum sehat Meghan. Harry disebut-sebut mengurangi minuman berkafein seperti kopi dan alkohol pada saat itu. Tetapi teman dan pemain polo profesionalnya bernama Nacho Figueras mengungkapkan bahwa dia terkadang masih menikmati kopi. Dia mengatakan bahwa, kami berada di hotel tempat menghabiskan malam sebelum pertandingan. Dia berbicara dengan seseorang dan berkata, pagi ini saya mengambil kopi dan saya melihat ada plastik di kopinya. Lalu saya juga mengirim baju saya dan saya mendapatkan baju saya di kantong plastik besar. Kate Middleton. Saat sedang hamil anak pertama, Kate Middleton kedapatan memesan kopi takeaway dari Starbucks yang menurut US Weekly adalah sebuah latte decaf. Kate bahkan membayar dengan kartu anggota Starbucks, menunjukkan bahwa dia dulunya adalah penggemar secangkir kopi, dan tidak diketahui apakah kopi itu terus disajikan dalam diet hariannya. Tetapi Kate telah menghadiri beberapa hidangan pagi kopi selama acara kerajaan. Pangeran William. Setelah pernikahannya dengan Kate Middleton pada tanggal 29 April tahun 2011 di Istana Buckingham, pasangan pengantin itu menyelesaikan sarapan pernikahan mereka dengan menawarkan para tamu minuman panas tradisional. Setelah makan di trio es krim madu Berkshire, seri trifle dan parfait coklat, pilihan kopi dan teh mint segar juga disediakan. Ratu Elizabeth. Tidak diketahui apakah kopi disajikan dalam keluarga kerajaan, tetapi tampaknya minuman pilihan Ratu adalah secangkir teh yang enak di pagi hari. Mantan kepala pelayan kerajaan bernama Grant Harold sebelumnya telah berbagi bagaimana Ratu lebih memilih minumannya di acara BBC 3 Miss Holland. Dia mengatakan bahwa Ratu adalah penggemar asam dan Earl Grey, dan akan selalu menuangkan teh terlebih dahulu jika dia meminum susu. Kopi adalah salah satu minuman yang memiliki banyak penggemar, bahkan ada komunitas tersendiri bagi penggemar kopi. Mereka biasanya berusaha mencoba berbagai macam jenis kopi hingga mempelajari teknik pembuatan sampai penyajian kopi. Banyak dari mereka yang menganggap kopi adalah bagian dari sebuah seni. Memang kopi cukup berbeda dibandingkan dengan minuman lainnya seperti teh atau jamu, karena kopi memiliki keunikan tersendiri. Rasa biji kopi dari tempat yang berbeda dan diolah dengan proses yang berbeda dapat menghasilkan rasa yang berbeda juga. Hal inilah yang membuat para pecinta kopi sangat menikmati setiap seduhan kopi.
Saking uniknya biji kopi, ada beberapa jenis kopi termahal di dunia, dan harganya bisa mencapai jutaan untuk beberapa gram saja. Black Ivory Coffee. Posisi pertama sebagai kopi termahal di dunia diduduki oleh kopi Black Ivory Coffee. Harga mahal dari kopi ini disebabkan oleh prosesnya yang tidak mudah. Proses yang serupa dengan kopi luwak, hanya saja kopi ini menggunakan bantuan gajah sebagai hewan yang mencerna bisa kopinya. Harga mahal kopi ini disebabkan oleh kebiasaan gajah yang mengunyah seluruh makanan melalui mulutnya. Gajah akan membuang biji yang tidak dikunyah hingga hancur di tempat-tempat yang sulit untuk ditemukan. Dari 33 kg biji kopi Arabica yang dimakan gajah, hanya bisa mendapatkan sekitar 1 kg biji kopi saja. Pendiri Black Ivory Coffee membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk bisa mendapatkan biji kopi yang sempurna. Sebagian besar keuntungan dari penjualan kopi ini digunakan untuk membiayai kesehatan gajah-gajah di tempat penangkaran. Harga kopi ini mencapai 7,4 juta untuk 500 gram biji kopi. Hacienda La Esmeralda Geisha Coffee. Hacienda La Esmeralda Geisha Coffee dinobatkan sebagai salah satu kopi termahal di dunia. Kopi ini bahkan mendapatkan berbagai macam penghargaan pada kontes kopi dunia. Alasan kopi ini menjadi sangat mahal karena hanya bisa didapatkan dari varietas Geisha yang hanya bisa tumbuh di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini tumbuh di daerah Boquete di Panama dengan masa panen yang sangat singkat. Hal ini membuat jumlah biji kopi yang dihasilkan sangat sedikit. Maka tidak heran jika harga biji kopi ini sangat mahal. Di sekeliling perkebunan di mana kopi Hacienda La Esmeralda Geisha Coffee ditanam dikelilingi oleh banyak pohon jambu biji. Oleh karena itu kopi ini memiliki rasa yang cukup ringan dan terdapat cita rasa buah. Harga kopi Hacienda La Esmeralda Geisha Coffee sekitar 5,2 juta per 500 gram. Ospina Dynasty Grand Cafe Premier Grand Cru. Kopi Ospina Dynasty Grand Cafe Premier Grand Cru ditemukan pada tahun 1835. Kopi ini berasal dari Kolombia yang tumbuh di pegunungan vulkanik yang berada di Provinsi Antioquia. Kopi Ospina Dynasty Grand Cafe Premier Grand Cru termasuk salah satu kopi termahal di dunia dengan cita rasa coklat almond, gurih, serta memiliki aroma pedas. Uniknya kopi ini ditemukan oleh sepasang saudara yang kabur dari penjara yang kemudian menjalankan perkebunan kopi. Berdasarkan informasi yang didapat, perkebunan Ospina ini menjadi salah satu pertanian kopi komersial berskala besar pertama. Harga kopi ini dibanderol dengan harga berkisar 2,7 juta per 500 gram. Kopi luwak. Kopi termahal di dunia yang satu ini berasal dari Indonesia dan cukup populer yaitu kopi luwak. Sesuai namanya, kopi luwak membutuhkan bantuan luwak atau musang untuk memproses biji kopi di dalam pencernaannya sehingga dapat menghasilkan cita rasa yang lezat. Ternyata biji kopi yang akan luwak makan tidak sembarang biji kopi. Luwak hanya akan memilih biji kopi merah yang paling manis dan masih segar. Biji kopi akan dimakan luwak dan akan mengalami proses fermentasi yang kemudian akan dikeluarkan melalui kotorannya. Proses fermentasi tersebut yang membuat cita rasa kopi luwak menjadi unik. Setelah dikeluarkan menjadi kotoran, biji kopi tersebut akan dicuci, dimasak, kemudian diseduh. Harga per 500 gram kopi luwak berkisar 2,2 juta. Hacienda El Roble. Kopi Hacienda El Roble menjadi salah satu kopi termahal di dunia dikarenakan jumlah produksinya yang sangat terbatas.
setiap tahunnya hanya tersedia sekitar 22 kg. Kopi ini masih menjadi misteri terkait varietas pohonnya. Seorang pemilik mempercayai bahwa kopi Hacienda El Roble berasal dari pohon varietas Geisha yang sangat berharga. Tetapi ternyata pohon tersebut belum diketahui varietasnya. Pohon ini tumbuh di daerah Kolombia. Kopi Hacienda El Roble melalui proses yang sangat detail hingga menghasilkan cita rasa yang beraroma seperti buah mangga, persik, dan karamel dengan aroma bunga yang lembut. Harga kopi yang satu ini mencapai 1,4 juta per 450 gram. Hal yang menjadikan kopi termahal di dunia itu memiliki harga yang cukup tinggi tidak hanya rasa yang sangat unik, tapi juga proses pembuatannya yang tidak mudah serta jumlah produksinya yang terbatas. Walaupun harga kopi-kopi tersebut cukup membuat kepala geleng-geleng, tetapi banyak orang yang mencari jenis kopi tersebut. Sebagai minuman yang memiliki banyak penggemar, kopi tak luput dari berbagai mitos yang kerap membuat penggemarnya bertanya-tanya mengenai kebenaran di baliknya. Mitos-mitos ini bisa membentuk pemahaman yang salah mengenai kopi di tengah masyarakat yang tentunya perlu diluruskan. Dan ini adalah mitos tentang kopi yang banyak beredar dan beserta fakta di baliknya. Minum kopi di siang hari bikin kamu susah tidur di malam hari. Bahan aktif dalam kopi adalah kafein, zat psikoaktif yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Kafein adalah stimulan, tetapi kafein yang kamu konsumsi setelah makan siang akan diproses melalui hati dengan sangat cepat dan hampir semuanya sekitar 75% dikeluarkan dari tubuh dalam waktu 4 hingga 7 jam. Jadi jika kamu minum kopi pada pukul 2 siang, seharusnya tidak memiliki efek apa-apa pada waktu tidurmu. Kopi dapat membantu menurunkan berat badan. Efek stimulasi dari kafein memang dapat meningkatkan metabolisme tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit, sehingga hal ini tidak cukup untuk membantumu menurunkan berat badan jangka panjang. Kafein dapat mengurangi keinginanmu untuk makan, tapi hanya dalam waktu yang singkat. Tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa konsumsi kafein jangka panjang membantu penurunan berat badan, kecuali jika kamu menggunakan energi berlebihmu untuk berolahraga. Kafein sangat adiktif. Kafein menstimulasi sistem saraf pusat yang menyebabkan sedikit ketergantungan, namun faktanya efek adiktif ini hanya bertahan 1 atau 2 hari. Jadi sebenarnya kopi tidak memiliki efek ketergantungan yang sama seperti zat-zat lainnya. Kopi bukanlah obat yang membuat ketagihan. Kopi menyebabkan penyakit jantung, kanker, hingga osteoporosis. Mengkonsumsi kafein dalam jumlah sedang hingga 300 mg atau 3 cangkir kopi setiap hari tidak akan merugikan kesehatanmu. Jika kamu memiliki tekanan darah tinggi, kamu berpotensi mengalami peningkatan sementara detak jantung, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan kafein. Begitu pula dengan kolesterol tinggi dan penyakit kardiovaskular. Bahkan ada banyak bukti bahwa kopi baik untukmu jika dikonsumsi dalam jumlah sedang. Wanita hamil sebaiknya tidak minum kopi. Kafein tidak akan membahayakan janin, namun disarankan agar wanita hamil membatasi asupan kafein harian mereka hanya hingga 200 mg atau sekitar 1 cangkir kopi standar. Kafein dapat melewati plasenta dan mencapai bayi, tetapi tidak ada penelitian konkret yang membuktikan bahwa hal itu berbahaya. Dan itulah beberapa mitos-mitos dan fakta di balik mitos tersebut.
Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like jika kamu suka, dan jangan lupa share dan subscribe channel ini.